betul ya dokter ya. Om Betul, Swastiastu betul. Dokter Eka. Swastiastu. Apa kabarnya dok? Sehat. Sehat selalu ya dok ya. Baik, terima kasih sudah hadir di sini. Ini agak-agak berbeda nih dok. Biasanya saya ketemu sama polisi, perwira polisi. Tapi sekarang saya berhadapan dengan dokter. Kita akan berbicara tentang One Day Orthopedi, aktif dengan tulang dan sendi yang sehat tentunya. Ada yang menarik sekali di sini yaitu One Day Orthopedi. Banyak juga mungkin masyarakat akan berasumsi bahwa ini adakah sebuah aktivitas atau sebuah program lagi dari Polda Bali tentang One Day Orthopedi. Apa yang akan kita bahas pada sore hari ini tentang One Day Orthopedi ini sendiri dok? Aktif dengan tulang dan sendi yang sehat dok. Ya, terima kasih. Jadi pada hari ini berterima kasih sekali atas kesempatannya bahwa ini adalah hari yang baik untuk memperkenalkan kaidah dan ranah ilmu ortopedi sebenarnya yang mungkin memang di masyarakat itu banyak yang belum paham betul, banyak yang belum mengenal tentang ortopedi. Jadi program kesehatan khususnya kita di Rumah Sakit Bayangkara Denpasar dengan visi suportif menyokong apapun kegiatan yang ada di Polda Bali dengan tetap memperhatikan dan membantu fungsi dan tugas dari anggota-anggota Polri dalam memberikan pelayanan ke masyarakat dengan memberikan dukungan kesehatan. Itulah tugasnya dari Rumah Sakit Bayangkara secara khusus untuk Polda Bali. Tetapi tidak memungkiri secara umum juga kita tetap memberikan layanan terhadap masyarakat di bidang kesehatan dan ini khusus karena saya diundang ya saya membicarakan tentang permasalahan ortopedi. Sebenarnya Rumah Sakit Bayangkara ini memang tetap berorientasi pada pelayanan kesehatan yang paripurna, tidak hanya bagian ortopedi tapi juga jantung, penyakit dalam dan semuanya. Dan ini kita khususkan pada anggota Polri dan keluarga dan secara umum terbuka terhadap pelayanan terhadap masyarakat. Nah ini mungkin yang harus kita diskusikan tentang ortopedi. Ya, one day ini akan kita habis kupas apa sih pelayanan-pelayanan ortopedi yang memang kita kembangkan dan kita orientasikan untuk memberikan pelayanan ke masyarakat dan anggota Polri. Jadi sore hari ini kita akan membahas untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya ortopedi itu sendiri, dok. Betul sekali. Baik, dokter, dan yang terpenting tadi saya bisa menggarisbawahi bahwa Rumah Sakit Bayangkara ini bukan hanya untuk rumah sakit para anggota Polri saja, tetapi bisa dimanfaatkan atau bisa dikunjungi oleh masyarakat luas juga, dok. Baik, Dokter Eka, kita rehat sejenak, nanti kita akan bahas lagi tentang topik kita One Day Orthopedi, aktif dengan tulang dan sendi yang sehat. Pemirsa jangan kemana-mana, di sesi berikutnya kita akan lanjutkan lagi perbincangan One Day Orthopedi, aktif dengan tulang dan sendi yang sehat, dan nanti kami juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 sesaat lagi. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas. One Day Orthopedi, aktif dengan tulang dan sendi yang sehat, masih menjadi topik kita sore hari ini. Masih bersama Dr. Agus Eka Wiradiputra, spesialis ortopedi dan traumatologi atau beliau merupakan Kepala Komite Medik Rumah Sakit Bayangkara Denpasar. Pemirsa, nanti kami akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Baik, Dokter Eka, kalau kita berbicara tentang ortopedi, mungkin pemikiran masyarakat ataupun saya hanya berpikiran tentang tulang. Nah, seperti itu. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan ortopedi ini sendiri, dok? Iya, jadi memang kesannya seperti itu pada masyarakat awam ya. Bahwa semua masalah tulang itu ke dokter ortopedi. Jadi dokter ortopedi bahasanya adalah dokter bedah tulang. Seperti itu. Sebenarnya cakupan kita itu cukup banyak. Tidak hanya masalah tulang, karena ilmu ortopedi sendiri adalah ilmu yang mencakup tentang tulang, urat, otot, saraf, pembuluh darah, dan juga tulang rawan. Jadi kaidah pelayanan kita sebenarnya di bidang ortopedi itu mencakup kelainan-kelainan baik dari lahir
yang kongenital sifatnya ataupun gangguan tumbuh kembang, khususnya di masalah muskuloskeletal ya. Kemudian masalah-masalah infeksi tulang, kemudian masalah-masalah tumor atau lesi yang menyerupai tumor, kemudian juga trauma-trauma termasuk patah tulang, lepas sendi, dan juga yang pada akhir-akhir ini memang banyak yang dikeluhkan ya masyarakat usia ke atas. Karena semua orang akan bertumbuh menjadi tua. Jadi masalah-masalah degeneratif ini banyak sekali. Sakit sendi lutut, sakit tulang pinggang, sakit sendi bahu, yang seperti itu memang kaedah cakupan kita untuk kita berikan layanan. Baik. Berarti kalau kita berbicara tentang ortopedi ini sendiri cakupannya cukup luas juga ya dok ya. Ya. Dan itu kalau kita berbicara tentang masalah tulang, biasanya mereka yang mengalami permasalahan dengan tulang itu sendiri mereka yang sudah berusia lanjutkah dok? Seperti yang disampaikan tadi, jadi masalah tulang dan di sekitar tulang ini bisa terjadi sejak lahir sampai orang itu berumur. Jadi kita tidak ngomong hanya patah tulang. Patah tulang bisa terjadi pada saat lahir, bisa juga terjadi pada usia tua, bisa juga terjadi pada usia pertengahan, pada usia middle. Nah, lepas sendi pun seperti itu. Jadi banyak kasus dan masing-masing kasus itu semuanya berbeda-beda. Jadi itulah pentingnya seandainya ada masalah di bidang tulang dan di sekitar tulang ya kita konsultasikan ke dokter yang lebih mengerti tentang ranah penyakit tersebut. Baik, dan topik kita One Day Orthopedi aktif dengan tulang dan sendi yang sehat. Nah, apa yang dimaksud tulang dan sendi yang sehat itu seperti apa sih dok? Ya, jadi kita melihat kalau dari segi ortopedi, tulang, sendi dan semuanya itu adalah suatu sistem yang kita sebut sebagai sistem muskuloskeletal bahasa medisnya. Artinya adalah kalau sistem bahasa masyarakatnya sistem anggota gerak tubuh. Iya, jadi sebenarnya ini juga berkaitan dengan germas, gerakan masyarakat yang populer sekarang, terutama terkait dengan pandemi corona pada saat ini, yaitu menjaga imunitas tubuh. Dengan apa sih kita menjaga imunitas tubuh? Dengan berolahraga. Dengan mencukupi berolahraga setiap harinya, dengan rutin berolahraga, maka kita memberikan aktivitas terhadap tulang, kita memberikan aktivitas terhadap otot, kita memberikan aktivitas terhadap tubuh kita. Jadi secara keseluruhan tidak hanya akan meningkatkan imunitas tubuh, tapi juga otot, tulang yang diberikan pergerakan secara alamiah, maka akan semakin sehat, semakin kuat. Karena pada konsepnya, semakin kita bergerak, maka tulang itu terdapat sistem balance, sistem keseimbangan. Di mana pada saat tulang itu diam, maka akan terjadi pengeroposan yang lebih banyak dibandingkan dengan penimbunan tulang. Nah, salah satu caranya kalau kita ngomong tentang tulang yang kuat misalnya, ya kita mempertahankan dengan aktivitas yang baik. Semakin beraktivitas, maka tulang itu akan semakin kuat, seperti itu. Pada dasarnya, ya maka kita harapkan dengan konsep yang sekarang adalah aktif dengan tulang dan sendi yang sehat. Sendi semakin digerakkan akan semakin sehat, tulang semakin digerakkan akan semakin sehat, akan semakin kuat, seperti itu. Jadi dengan kita beraktivitas ya manusia memang secara sosial perlu berkomunikasi, perlu bergerak. Ya, hukumnya seperti itu. Dan memang itu memang secara alamiah diatur untuk mempertahankan kondisi kebugaran tubuh kita sendiri, seperti itu. Olahraga yang paling baik bagi agar untuk menjaga imunitas tubuh dengan olahraga, kemudian dokter mengatakan otot, tulang pun harus diberikan gerakan agar semakin kuat, seperti itu. Olahraga yang paling bagus itu sendiri untuk tulang dan sendi itu sendiri seperti apa dok? Jadi khusus untuk olahraga, kita tidak semua olahraga itu baik, semua olahraga itu baik. Tapi kita lebih melihat pada mana sih kaedah olahraga yang proper, yang sesuai dengan usianya. Karena masing-masing usia itu berbeda.
tingkat olahraga yang bisa dilakukan. Contoh pada masyarakat dengan usia yang lebih di atas 50 tahun pasti sudah mulai mengalami masalah penuaan. Penuaan itu wajar. Kita tidak bisa jadi muda lagi gitu loh. Sehingga rambut pun uban, mata pun mulai kabur, kemudian seperti itu kan, penuaan itu seperti itu prosesnya. Dokter Eka boleh bicara tentang uban, kabur ke kamera, Dok, jangan ke saya. Iya, betul. betul. Jadi nah, ini sesuai dengan usia juga ya, Dok. Iya, masalah seperti contoh yang saya sampaikan tadi adalah masalah penuaan. Jadi pada saat orang di usia lansia, pada saat orang di usia tua. Jadi ada olahraga yang sesuai dengan usia yang proper, khusus. yang sesuai dengan usianya, baik itu senam lansia dan sebagainya. Jadi dia tidak bisa lagi jogging sampai 8 kali putaran di renang, tidak bisa seperti itu. Zumba nggak boleh. Zumba itu ya tidak bisa. Ya malah itu mencederai nanti. Iya, betul, sama sekali. Sehingga ada khusus olahraga yang misalnya pasien-pasien sudah mengalami penyakit lutut, maka kita ubah pola olahraganya, tidak menggunakan lutut yang banyak. Artinya lutut itu terbebani oleh berat badan dan oleh aktivitas yang terlalu banyak. Sehingga kita rubah olahraganya menjadi renang, sepeda, itu akan jauh lebih proper, lebih sesuai untuk usia-usia yang di atas 50 tahun. Jalan santai seperti itu misalnya, Dok? Jalan santai khususnya itu adalah untuk kardio, untuk jantung. Tapi kalau kita melihat untuk jantung, kita punya sakit lutut, kita malah pakai jalan santai, semakin membebani, justru sehatnya dapat, lututnya sakit. Sehingga itu perlunya kita harus sesuaikan olahraga pada usianya masing-masing. Jadi melihat juga usia dan seperti apa olahraga yang tepat bagi mereka. Karena pada umumnya pada usia-usia yang masih remaja, pada masih dewa anak-anak, itu jarang sekali terjadi cedera ekstremitas ya, kecuali dengan beban trauma yang tinggi, misalnya kecelakaan, jatuh dan sebagainya. Hanya untuk olahraga, cedera-cedera olahraga itu banyak karena over ekstrim. Dengan gerakan-gerakan yang over ekstrim, dan memang tubuh sudah tidak mampu lagi untuk menahan beban terhadap baik tulang ataupun sendi itu sendiri. Selain dengan olahraga untuk menjaga otot, tulang agar semakin kuat ini sendiri, apakah juga harus diimbangi dengan asupan nutrisi yang dikonsumsi, Dok, seperti itu? Kan banyak sekali sekarang iklan-iklan yang mengiklankan bahwa untuk membentuk tulang dan sendi yang baik harus mengkonsumsi seperti ini, makanan seperti ini, suplemen seperti ini, seperti itu, Dok? Ya, secara simpel kita tahu secara umum bahwa 4 sehat 5 sempurna itu sudah kita tahu masing-masing. Ya, hal itu adalah cukup, ditambah dengan yang kelima itu adalah susu. Ya, kenapa susu itu penting? Selain dia ada kalsium, juga ada mineral-mineral lain, dan itu sifatnya adalah nutrisi tambahan terhadap tubuh. Dan sebenarnya kalau kita berbicara tentang kekuatan tulang, maka kekuatan tulang itu dikejar pada saat usia pertumbuhan tulang. Pada saat usia tulang itu sudah tidak bertumbuh, maka suplemen yang kita berikan pada umumnya tidak akan berfungsi dengan baik, kecuali pada kasus-kasus tertentu. Contohnya di atas usia, kita menutup pertumbuhan tulang itu di sekitar 16 sampai 18 tahun ya. 16 sampai 18 tahun sudah mulai tertutup tulang itu. Iya, jadi kalau yang mau tambah sekarang, tinggi udah nggak bisa lagi. Sekarang saya udah nggak bisa tambah tinggi lagi ya, Dok, ya. Sudah nggak bisa. Betul. Jadi nutrisinya kalau bagus, nutrisi kalsium, nutrisi-nutrisi lain, dan juga aktivitasnya, itu akan bagus sekali kepadatan tulangnya. Baik. Sudah ada Putu Ari dari Denpasar yang sudah bergabung bersama kita sore hari ini. Om Swastiastu. Selamat sore, Putu Ari. Swastiastu. Nggih, durus. Niki mau ada yang ditanyakan dengan Dokter Eka. Ya, durus, silakan. Nggih. Niki yang punya suami. Dulu kan senang olahraga, sepak bola. Nah, pernah terjadi keselio di kakinya.
Nah sekarang setelah mungkin karena bertambah. Aduh, Eh, Ibu Putuari mungkin pulsanya tidak cukup untuk nelpon, bisa ditelepon dulu kembali ya Ibu Nge, nanti kita lanjutkan lagi. Dan silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain sudah kami buka kembali di 0361894800 dan juga di 0361894801. Khusus untuk Ibu Putuari, silakan hubungi kami kembali Nge, karena belum bisa menangkap apa yang sebenarnya terjadi Ya. Nge. Baik, Ya. Dokter Eka bisa dilanjutkan lagi dengan topik kita tadi? Nutrisi-nutrisi yang tadi kita butuhkan pada saat setelah usia pertumbuhan tulang, pada kondisi-kondisi tertentu. Contohnya pada saat ibu hamil, ibu menyusui, pada saat menstruasi, ini khusus pada wanita ya. Kemudian pada kasus-kasus cedera atau patah tulang. Nah, di sana terdapat kebutuhan kalsium yang tinggi, sehingga memang diperlukan suplementasi kalsium apapun bentuknya. Jadi kalsium itu bisa dari makanan, bisa dari tablet, bisa dari susu, macam-macam bentuknya, dan memang digunakan seefektif mungkin pada saat memang tubuh itu membutuhkan. Dan itu juga dipengaruhi oleh kondisi tubuh kita, apakah bisa menerima dengan baik asupan itu atau tidak. Seperti itu. Sudah ada Ibu Ayu dari Denpasar yang bergabung. Om Swastiastu, selamat sore Ibu Ayu. Om Swastiastu, selamat sore. Selamat sore Ibu Ayu, silakan Ibu, ada yang ingin ditanyakan Niki. Ya, selamat sore sebelumnya dengan Dokter Eka di sini. Eka, nggih. Nggih, durus. Ya, saya sudah umur 61 tahun nih. Jadi sekarang ini terakhir-terakhir saya memang suka olahraga. Saya suka olahraga sepeda, berenang gitu ya. Tetapi kendalanya itu jari-jari saya tiba-tiba saya lihat muncul ada kayak bendol-bendol yang sering kalau malam terasa sakit gitu. Apakah bagian dari ortopedi juga, dokter? Oke. Semua. Sebentar Ibu, ini jari-jari yang muncul bendol-bendol itu saat ini juga masih Ibu rasakan? Nggih, masih. Dokter mau ada yang ditanyakan? Iya. Sebentar. Ibu jari-jarinya di kedua tangan ya, jari tangan kanan dan kiri ya Ibu ya? Kaki. Oh, di kaki ya? Jadi Kemudian kakinya itu apa ya? Jadi kayak bengkok-bengkok gitu. ya, lututnya ada sakit kanan kiri. Iya betul. Ya. Nggih. Cukup? Nggih. Ibu Ayu, terima kasih Bu, nanti akan diberikan jawaban tentunya nggih, masukan dari Dokter Eka. Baik, pemirsa, dokter, kita rehat sejenak untuk pertanyaan Ibu Ayu, nanti kita akan jawab, tapi tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, kita masih dalam Halo Kamtipmas, One Day Ortopedi, aktif dengan tulang dan sendi yang sehat. Masih bersama Dr. Agus Eka Wiradiputra, spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Bayangkara Denpasar. Beliau merupakan Kepala Komite Medik Rumah Sakit Bayangkara Denpasar. Silakan, lain sudah kami buka kembali. Anda bisa bertanya kembali tentang topik kita, seputaran topik kita, atau mungkin saat ini Anda mempunyai permasalahan, masih ada hubungannya dengan topik kita pada sore hari ini. Ada Wenten Sri Empu Niki dari Tabanan yang sudah bergabung. Om Swastiastu. Nggih, Swastiastu. Swastiastu, Sri Empu. Nggih. Durus. Yang Sri Empu saking Tabanan niki. Nggih, durus. Yusan tiang mungkin 70 tahun. 70. Susu napi becekna sani minum serimpu mawinan serimpu tugasan muput yadnya selesai sampun masila sampun itu Pak Dokter.
dokter? Nggih, Ada yang ingin sehari-hari ditanyakan? sampur yang melaksanakan aerobik paling sekilo setiap pagi itu sampun itu. Keluhannya ring lutut, minta merasa sakit mungkin sampun itu. Nggih, nggih. Nggih, sampun itu. Nika mantan nggih. Nggih, Suksema suksema, Srimpu. suksema. Nggih, suksema sampun bergabung niki. Baik, kita jawab dulu pertanyaan dari Ibu Ayu dari Denpasar niki dengan usia 61 tahun. Hobi atau bisa dikatakan ini aktivitas Ibu Ayu juga masih tetap dengan bersepeda, berenang dengan usia 61 tahun itu masih bolehkah, Dok? Ya, dengan Ibu Ayu ini boleh, sangat-sangat boleh ya. Di usia 61 tahun dengan bersepeda ataupun berenang itu baik sekali sebenarnya untuk mempertahankan sendi, tapi mendapatkan kebugaran yang lebih ya dibandingkan kita jogging di usia sekian itu ya cepat membebani lutut, yang terjadi malah komplikasi di lutut, sakit sendi lututnya. Nah, terkait dengan masalah Ibu Ayu tadi bahwa terdapat benjolan di kaki ya. Jadi kita harus melihat apakah apa sih sumber benjolannya. Sumber benjolan dan bengkok itu masing-masing banyak penyebabnya. Seperti saya bilang, bisa saja kasus infeksi bisa, kemudian bisa saja karena tumor bisa saja karena penyakit-penyakit degeneratif atau penyakit penuaan sendi itu bisa. Kemudian penyakit-penyakit yang lain yang metabolik itu bisa, seperti asam urat, ya. Kemudian penyakit-penyakit yang menyerang imunitas tubuh itu juga bisa, seperti rematik. Jadi kalau kita ngomong tentang penyakit sendi, biasanya yang diketahui masyarakat itu kalau ndak asam urat ya rematik, kan begitu ya. Sebenarnya tidak sesimpel itu. Jadi yang kita sebut asam urat apabila kadar asam uratnya di atas 6. Kemudian dengan memberikan keluhan tertentu. Kemudian kalau kita bilang rematik, ya penyakit rematik itu justru adalah suatu penyakit imunitas. Jadi dia menyerang tubuh sendiri, sel-sel kita, sel pertahanan tubuh kita itu menyerang tubuh kita sendiri dengan menyebabkan komplikasi, yaitu kerusakan sendi. Nah, pada akhir tahap dari kerusakan sendi itulah yang kita sebut sebagai bengkok. Nah, jadi untuk kasus Ibu Ayu ini, maka perlu ditelaah lebih lanjut bahwa boleh berkonsultasi dengan dokter-dokter bedah tulang di sekitarnya yang terdekat untuk mengetahui penyebabnya apa. Setelah kita tahu penyebabnya, baru bisa kita tangani dengan baik. Jadi yang seperti ini belum tentu ya obatnya operasi, ya belum tentu seperti itu. Kalau memang asam uratnya yang bermasalah, ya kita turunkan dulu kadar asam uratnya, tentunya dengan resep dari dokter. Kemudian kalau memang penyakit-penyakit yang lain seperti infeksi atau ada tumor atau ada hal-hal lain di sana, ya memang perlu mendapatkan perhatian khusus. Nah, yang paling simpel adalah penyakit-penyakit degeneratif, tetapi sangat susah untuk mengobati penyakit degeneratif ini karena ya kita tidak bisa melihat lagi bahwa usia kita kembali ke usia muda, itu tidak bisa. Tulang kita atau sendi kita minta di usia pada saat kita muda sangat aktif sekali, itu tidak bisa. Pada suatu saat kita akan ada pada tahap penuaan, ada pada tahap kita penurunan fungsi semua sel-sel tubuh kita, termasuk fungsi tulang dan fungsi sendi. Sehingga itu yang kita harapkan nanti pada masyarakat yang memang membutuhkan konsultasi lebih lanjut, maka dokter-dokter bedah tulang saya pikir mapping dari kolegium kita, dari Persatuan Ahli Bedah Ortopedi se-Indonesia, khususnya di Bali, itu sudah sangat mencukupi bahwa semua kabupaten sudah ada dokter bedah tulang. Mungkin Ibu Ayu tadi asalnya dari mana, mohon izin? Dari Denpasar. Dari Denpasar ya, apalagi Denpasar itu banyak sekali dokter bedah tulang ya. Bisa sambil berkonsultasi dulu untuk mengetahui underlying disease-nya apa, penyebabnya apa dulu, sehingga bisa ditangani dengan baik. Jadi intinya Ibu Ayu harus konsultasi terlebih dahulu untuk mengetahui apa sih sebenarnya penyebab dari yang dirasakan oleh Ibu Ayu, kemudian penanganannya yang akan diambil nantinya seperti apa, seperti itu, Dok? Iya, betul. Tetapi itu memang tidak akan mengubah pola hidupnya Ibu Ayu. Artinya dalam kondisi jari-jarinya ada
bengkak atau bengkok atau ada tonjolan seperti itu ya, kalau dia sangat-sangat mengganggu aktivitas ya baru perlu penanganan khusus sekali ya yang seperti itu. Tapi secara umum ya hanya dengan keluhan seperti itu ya mungkin tetap bisa berolahraga, tetap bisa beraktivitas seperti biasanya ya. Seperti itu. Oke, selama atau sebelum berkonsultasi itu sendiri, hobi bisa dikatakan hobi Ibu Ayu itu bisa juga tetap dilaksanakan Tetap seperti bisa dilaksanakan. bersepeda, olahraga, berenang seperti itu, Dok. Ya. Baik, dokter tadi mengatakan bahwa penurunan sel-sel tubuh ini, apakah penurunan sel-sel tubuh pada setiap orang itu akan terjadi pada setiap orang? Jadi setiap orang akan bertambah tua. Setiap orang dengan bertambahnya usia maka akan terjadi penurunan fungsi. Saya bilang fungsi ya. Yeah. Fungsi itu bermacam-macam. Semua fungsi tubuh, terutama yang berkaitan dengan tulang dan sendi. Apa yang terjadi pada saat kondisi penuaan pada tulang? Paling gampang adalah pengeroposan tulang. Seperti itu. Jadi keseimbangan tubuh tidak mampu lagi mencapai bahwa tulang itu terkondisikan dengan baik, karena tulang itu juga diserap oleh tubuh untuk kebutuhan mempertahankan ion-ion mineral kalsium yang ada di dalam tubuh. Baik. Nah, itu sebabnya kenapa kadang-kadang kita memerlukan suplementasi ya, dalam bentuk makanan, dalam bentuk tablet, dalam bentuk susu, khususnya untuk kalsium. Nah, khusus untuk masalah sendi, yang paling sering kena pada usia-usia tua adalah tulang belakang, kemudian sendi lutut, dan juga sendi engkel. Ya. Kenapa? Karena tubuh itu menahan atau menopang beban itu memang di ruas tungkai di tulang belakang, sendi panggul, sendi lutut, dan sendi engkel. Gitu. Jadi beban tubuh itu ada di sana. Sehingga mana yang mendapatkan beban lebih pada saat usia tua dia akan lebih cepat untuk mengalami penuaan sendi. Baik. Nah, tanda-tanda penuaan sendi itu ya kalau di lutut ya paling simpel saya contohkan ya ada pembengkakan di sekitar lutut, kemudian rasa nyeri, kemudian teraba hangat, kemudian sampai ke gangguan gerak di sana. Ya. Nah, hal yang tersebut ya macam-macam kalau disampaikan tadi apakah berbeda masing-masing orang? Iya, betul. Iya. Tergantung dari aktivitasnya masing-masing. Seperti tadi saya sampaikan tema kita hari ini adalah aktif dengan tulang dan sendi yang sehat. Iya, betul. Orang dengan komponen tulang yang sama belum tentu di usia 50 tahun dia akan memiliki komponen tulang ataupun kekuatan tulang dan fungsi sendi yang baik. Itu tergantung dari aktivitas masing-masing. Baik, apakah juga di masa mudanya atau lifestyle juga bisa mengakibatkan seseorang akan merasakan penurunan fungsi sel-sel tubuh itu akan lebih cepat lagi, Dok? Ya, betul. Ya, lifestyle seperti satu kurangnya aktivitas, kedua pola hidup yang belakangan ini yang tidak baik ya, dari pola makanan yang lebih sering junk food, kemudian merokok, minum alkohol, itu sangat tidak baik untuk kesehatan tulang dan sendi. Ya, secara umum pun itu tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Ya, jadi itu kenapa kita tetap mempertahankan tulang dan sendi yang sehat memang tidak hanya dari aktivitas, tapi dari pola hidup yang baik, baik dari makanan sampai ke pola exercise kita sehari-hari. Baik. Itu yang harus dilakukan Ibu Ayu di Denpasar, harus berkonsultasi terlebih dahulu Dokter Eka. Dan kita kembali ke pertanyaan Sri Empu di Tabanan niki yang saat ini sudah berusia 70 tahun tetapi astungkara beliau masih sehat, bisa melaksanakan aktivitas aerobik seperti itu. Ya. Tapi karena mungkin aktivitas beliau juga membutuhkan tulang lutut yang harus begitu kuatnya. Ya. Jadi untuk Sri Empu problemnya, masalahnya sekarang adalah nyeri di lutut. Di usia 70 tahun, maka yang paling sering terjadi adalah penuaan lutut. Seperti yang disampaikan tadi ya. Penuaan lutut baik dari tulang dia mulai keropos, kemudian
persendian dia sudah mulai ada penipisan tulang rawan, bahkan sampai ada tulang tumbuh yang di sekitarnya, kemudian sampai peradangan. Nah, seyogianya hal yang seperti ini, penanganan untuk osteoartritis ya, penuaan lutut, harus didasarkan pada tidak hanya dengan obat-obatan, tapi juga dengan pola hidup. Oke. Ya, pola hidup. Kita mengurangi aktivitas, yang pertama kurangi aktivitas yang membebani lutut. Ya, kapan kita mengurangi beban pada lutut? Pada saat kita mengurangi pergerakan di posisi berdiri, berdiri lama, kemudian berlari, jogging, yaitu membebani lutut itu justru tambah memperparah nanti. Kemudian yang kedua adalah pola hidup yang sehat seperti makanan tadi, ya, exercise, ya, harus dilatih, peregangan sendi lutut itu harus dilatih. Jadi untuk mempertahankan lingkup atau ruang gerak sendi tetap baik itu hanya dengan melatih tubuh kita sendiri. Jadi latihan ditekuk, luruskan, latihan bersila, latihan duduk, latihan berdiri. Kemudian juga kalau memang diperlukan, mungkin apabila masalahnya agak berat, itu dengan nyeri yang sudah tidak bisa ditoleransi, itu bisa berkonsultasi. Karena kita melihat tidak hanya dari penilaian secara pengakuan pasien. Jadi kita harus melihat juga klinisnya seperti apa. Kita harus periksa dulu kondisi sendinya seperti apa, dilakukan ronsen dan sebagainya. Memang ada tahapan, di tahap 1 dan 2 dari proses penuaan lutut itu masih ada tempatnya untuk bantuan obat-obatan. Obat-obatan itu bisa dari obat minum, sampai obat salep, sampai obat suntik, seperti itu ya. Nah, obat itu yang diperlukan seperti obat suntik pun macam-macam. Obat minum pun macam-macam. Salep pun juga bisa macam-macam. Ya, yang itu yang disesuaikan dengan keluhannya Sri Empu nanti, ya, setelah berkonsultasi. Nah, kemudian kalau di tahap yang selanjutnya, di tahap ketiga dan keempat, nah ini yang problem. Kadang-kadang bahkan dengan obat pun itu tidak memberikan hasil yang optimal, tidak memberikan hasil yang baik, sehingga perlu penanganan-penanganan yang lebih untuk di sana. Terkait pernyataan atau pertanyaan dari Sri Empu untuk menanyakan masalah susu yang baik, ya saya pikir untuk di usia sekarang susu atau suplementasi itu silahkan, tidak masalah, asalkan memiliki sistem pencernaan yang baik. Karena kadangkala kita salah minum susu malah yang terjadi diare. Justru tidak mendapatkan efeknya untuk minum susu, justru malah komplikasi dari minum susunya. Karena ya seperti tadi, di usia-usia tua penurunan fungsi tubuh itu juga termasuk di fungsi organ pencernaan. Seperti itu. Kalau memang perlu kalsium atau perlu obat-obatan suplemen yang lain, dipersilakan suportif untuk obat-obatan yang di lutut, yang sifatnya untuk membantu menyehatkan lutut. Jadi dengan usia beliau yang saat ini, kemudian aktivitas beliau pasti sangat sangat tinggi sekali aktivitasnya, ya, melayani masyarakat, tuntutan keagamaan, ya. Dan itu merembet ke lutut beliau yang dirasakan sudah mulai merasakan sakit, bisa dikatakan demikian. Iya, jadi obat-obatnya itu ya seperti obat anti nyeri bisa diberikan. Yang paling simpel ya golongan yang seperti paracetamol dan sebagainya. Itu aman sekali buat lambung dan aman sekali untuk orang tua. Tapi itu tidak akan menyelesaikan masalah. Sekali lagi, kalau beli sendiri di luar minum ya tidak akan menyelesaikan masalah. Sebelum kita berkonsultasi dulu, tahu apa penyebabnya, baru kita rencanakan nih pola penanganannya akan seperti apa. Karena kalau kita hanya minum obat anti nyeri yang golongannya simple, itu seperti paracetamol, ya, sangat sederhana, tapi itu hanya efeknya sementara. Jadi efek bias sementara, nyerinya hilang tapi problemnya tidak selesai. Seperti itu. Baik, itu yang harus dilakukan, baik Ibu Ayu ataupun Sri Empu, konsultasi terlebih dahulu. Ini susu apa yang layak untuk dikonsumsi agar tidak salah nantinya. Baik, Dokter Eka, kita rehat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, di sesi berikutnya kami masih membuka line di 0361
894 dan juga di 0361 894 8401. One Day Orthopedi, aktif dengan tulang dan sendi yang sehat, akan kembali saat lagi. Ya, di sesi yang terakhir ini, One Day Orthopedi, aktif dengan tulang dan sendi yang sehat, masih menjadi topik kita pada sore hari ini di Halo Kamtibmas. Masih bersama Dr. Agus Eka Wiradiputra, spesialis ortopedi dan traumatologi. Beliau merupakan Kepala Komite Medik Rumah Sakit Bayangkara Denpasar. Silakan, line sudah kami buka kembali. Anda bisa bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita pada sore hari ini di sesi yang terakhir di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Mungkin Dr. Eka, apa yang disampaikan oleh Ibu Ayu, kemudian Sri Empur yang di Tabanan Niki, kemudian mungkin terputus tadi Ibu Putu Ari yang menyampaikan suaminya yang sedang main sepak bola, mungkin ada hubungannya dengan, ya kalau saya bisa meraba-raba, ini pasti ada hubungannya dengan tulang ya. Iya. Nah, ini harus dikonsultasikan terlebih dahulu ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan yang tepat tentunya. Ya. Jadi sepertinya masalah suami dari Ibu Putu Ari itu adalah cedera olahraga awalnya. Iya. Cedera awal olahraga ini adalah hal yang umum terjadi pada orang-orang yang suka berolahraga ya. Yeah. Cuma penanganannya pada saat awal-awal cedera ini harus tepat, harus optimal sehingga Baik. tidak menimbulkan komplikasi yang sifatnya kronik. Yeah. Artinya terjadi komplikasi di kemudian hari. Yeah, baik. Kita ke Kelungkung nih, Ki. Ada Wayan Dike dari Nusa Penida yang sudah bergabung. Om Swastiastu. Selamat sore, Pak Wayan Dike. Selamat sore. Nggih, durus Pak Wayan Dike. Ya, mau tanya ini sama dokter ortopedi. Nggih. Ini terkait dengan saya kan ada apa istilahnya istri. Ini dulu pernah juga jatuh dengan ketinggian sekitar 9 meter dari tebing. Itu menurut dokter katanya tuh patah tulang belakang. Sudah melakukan pengobatan di rumah sakit Balimen, ternyata pantatnya sekarang masih agak nyeri. Oke, mohon dibantu artinya untuk informasinya, penanganannya dan tantangan makanan yang tidak bisa dikonsumsi. Terima kasih. Masih bisa jalan ya ibunya nggih? Masih bisa jalan ya. Masalahnya cuma nyeri kesemutannya sampai ke kaki ya? Iya, masih sakit. Ya, sakit. Ampura, kapan? Tulang ekornya. Nggih. Oh, tulang ekor. Nggih. Tulang ekor. Pak Wayan Dike, niki kapan kejadiannya Nika? Halo, sekitar 2018. Oh, oke. Nggih. Tepatnya di tanggal 1 bulan 27 bulan Januari 2018. Nggih, baik. Patah tulang ekor berarti nggih? Nggih. Nggih, baik. Baik, sukses Pak Wayan Dike di Nusa Penida. Ini ada kasus seperti yang dialami istri dari Pak Wayan Dike niki sendiri, Dok? Nggih. Jadi kesimpulannya tadi adalah patah tulang ekor ya, karena jatuh dari tebing. Cuma memang harus dipastikan apakah hanya patah tulang ekor atau ada yang lainnya, karena saya tidak yakin kalau hanya 9 meter itu hanya patah tulang ekor. Apakah mungkin aja nanti ada patah atau cedera-cedera di tempat yang lain. Tapi kita berfokus pada patah tulang ekor, pada permasalahannya. Khusus untuk patah tulang ekor, dia memang masalahnya adalah nyeri. Dia tidak akan memberikan masalah gangguan jalan, gangguan motorik bahasanya. Itu biasanya normal berjalan. Okay. Tapi problemnya adalah pada saat duduk dia nyeri. Pada saat ditekan tulang ekor itu, pada saat kita duduk dia nyeri. Jadi memang di awal sebenarnya solusinya adalah menggunakan bantal donat ya untuk membantu menopang pada saat kita duduk. Artinya tidak bersentuhan langsung tulang ekor itu terhadap
kursi atau tempat duduk yang kita gunakan. Oke, untuk bantal duduk. donat itu bantal yang di dalamnya Di dalamnya lubang kosong. Iya, Oke. jadi di pinggirannya Bentuknya seperti itu donat, seperti ya, itu. seperti donat. Oke. Kemudian yang kedua, ini masalahnya adalah pain yang kronik, nyeri yang kronik. Di ortopedi sendiri, Persatuan Ahli Bedah Ortopedi Indonesia sendiri sudah mengembangkan pain intervention. Jadi intervensi untuk penanganan nyeri-nyeri kronis yang seperti ini. Jadi ya alangkah baiknya untuk kasus-kasus seperti ini masih bisa dilakukan tindakan dengan manajemen nyeri, ya. Manajemen nyeri itu bisa dari obat minum, bisa dari obat infus, bisa sampai obat suntik. Nah, khusus untuk intervensi, khusus untuk obat-obat yang suntik ini mungkin dilokalisasikan di area di tempat adanya patah tulang tersebut. Tujuannya memang untuk membantu satu mengurangi nyeri. Dengan nyerinya berkurang, maka aktivitas ibu pasti akan jauh lebih baik. Oke. Kemudian ibu juga akan lebih nyaman. Dan mengurangi konsumsi-konsumsi obat yang sifatnya menguras lambung sehingga memberikan komplikasi lebih jelek terhadap tubuh. Cuma saja memang hal ini sangat sulit diatasi karena sifatnya sudah kronik, karena sudah lama. Ya, jadi seyogianya tetap akan berkonsultasi ke dokter-dokter bedah tulang yang terdekat. Saya pikir di Nusa Penida ya, area Kelungkung juga sudah ada dokter bedah tulang di sana yang juga memang mengembangkan untuk manajemen nyeri untuk hal-hal seperti ini. Seperti itu. Dan mungkin ini pertanyaan Pak Tike sendiri, ada nggak sih hal-hal atau makanan-makanan yang harus dihindari seperti itu, Dok? Ya, kalau makanan saya pikir Nggak ada hubungannya kah? nggak ada hubungan. Karena Baik. makanan semasih ya, kita kembali ke topik awal ya, saya sebutkan 4 sehat 5 sempurna. Makanan-makanan yang memang baik untuk tubuh kita. Jadi semua kebutuhan nutrisi, mineral, dan apapun itu untuk asupan kita sudah cukup dengan makanan 4 Baik. sehat 5 sempurna itu. Cuma saja suplementasi ya obat-obatan atau vitamin atau hal yang lain-lain seperti susu dan sebagainya memang diperlukan pada hal-hal khusus saja. Oke, baik. Dokter, apa yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi kita agar tetap sehat, Dok? Tetap beraktivitas dengan baik, tetap menjaga pola hidup dengan baik, Ya. tetap berolahraga, tetap memberikan gerakan-gerakan yang tujuannya untuk mempertahankan kekuatan tulang dan juga mempertahankan ruang gerak sendi untuk tubuh. Jadi di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, begitu ya, mens sana in corpore sano. Jadi Ya. juga sifatnya bisa aja orang dengan psikis yang tidak baik itu juga bermasalah gitu loh. Oke, baik. Masalah sendi dan tulang ya, seperti itu. Yang pastinya dengan memperhatikan usia juga ya, Dok, ya, Betul. olahraga apa yang cocok tentunya. Harus proper, Untuk- harus sesuai dengan Oke, usia. baik. Dokter Eka, terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada sore hari ini memberikan manfaat bagi pemirsa dimanapun saja berada. Saya Made Sukuden Karang mengucapkan terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi, Om Santi, 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 Om. Om.